Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sekalian, dari relawan Kopi Pagi yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita, Ketua Relawan Kopi Pagi, yang juga adalah Menteri Perindustrian Republik Indonesia, beserta Ibu Lumongga, senior saya, guru saya dan mentor saya, Bapak Marsikal Madya TNI Purnawirawan Profesor Dr. Ginanjar Kartasasmita yang saya hormati. Seorang putra terbaik bangsa Indonesia, dari sejak muda tanpa berhenti mengabdi dan berbakti kepada negara dan bangsa. Dari mulai menteri muda menjadi Menteri Pertambangan dan Energi Indonesia tahun 1988 sampai 1993, menjadi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 93 sampai 98, menjadi Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri, menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Adalah sungguh kehormatan bagi saya Bapak berkenan hadir siang hari ini di depan saya. Terima kasih. Kalau saya lihat Pak Ginanjar, saya terkenang masa-masa yang lalu, Pak. Kita bersama-sama berbakti, Bapak sebagai Menteri Bappenas, saya waktu itu masih aktif di tentara. Kita menghadapi masalah di Papua. Saya datang ke beliau, kalau tidak salah saya membawa hampir 30 kepala suku, karena mereka menyampaikan keluhan-keluhan di sana. Saya mengatakan, daripada Anda mengeluh ke saya bawa kepala suku ke Jakarta biar mengeluh langsung kepada Menteri Senior, Ketua Bappenas pada saat itu. Saya bawa mereka di Bappenas. Pak Ginanjar mendengarkan dan beliau langsung ambil keputusan. Beliau menggerakkan perusahaan Freeport. Akhirnya permintaan kepala suku segera dipenuhi, dan akhirnya kita bisa mendapat suatu keadaan stabilitas yang luar biasa. Inilah sosok Pak Ginanjar. Harus saya sampaikan di sini. Mungkin banyak orang lupa, tapi beliaulah salah seorang yang mempunyai leadership dan kemampuan manajemen yang luar biasa. Makanya saya menganggap bahwa saya harus banyak belajar dari leadership dan manajerial beliau. Terima kasih. Ini kehormatan bagi saya, Pak. Kehormatan Bapak ada di sini. Harusnya jangan Bapak yang dengar saya, harusnya saya yang mendengarkan Bapak itu. Juga hadir di sini Profesor Dr. Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR RI, Ketua Harian Partai Gerindra, sekarang sudah menjadi profesor. Dulu tukang demo, provokator. Jadi beliau kalau menghadapi provokator sudah gak bisa diprovokasi lagi, sudah hafal. Beliau juga punya gelar kancil. Saudara Hasan Nasbi, Koordinator Relawan Kopi Pagi.
Terima kasih. Tahun 2000 sekarang ini ya, saudara berjuang bersama saya. 2019 saudara berada di seberang dan aku kalah. Makanya saya buru-buru ajak beliau ikut saya sekarang gitu. Bapak Aceh Hasan, Ketua DPD Golongan Karya Jawa Barat, anggota DPR RI, juga kalau tidak salah salah satu tim pakar yang membantu saya juga dari Golkar Institute, luar biasa, dan seluruh relawan Kopi Pagi yang saya banggakan. Saya ucapkan terima kasih atas undangan ini ya. Saya sangat terharu. Saya mendengar tadi surat yang dibacakan Pak Agus ke saya, Mas Agus. Saya terima surat itu. Saya akan bingkai, saya akan pajang di kantor saya, karena di situ terkandung harapan, di situ terkandung juga tuntutan agar saya selalu setia kepada kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, saya menyambut dengan sangat kagum upaya dan strategi relawan Kopi Pagi, bahwa relawan Kopi Pagi itu tadi memilih untuk berpolitik. Politik ada dua pemahaman. Pemahaman yang benar dan pemahaman yang ilmiah yang ada di buku-buku ilmu. Politik artinya adalah kehendak memperbaiki kehidupan bangsa dan rakyat. Itu tujuan berpolitik. Jadi hari ini yang disampaikan Mas Agus, Anda semuanya berpolitik. Anda datang ke sini dengan kesadaran, padahal ini bisa dianggap hari libur. Anda sekalian bisa tinggal di rumah, bisa berleha-leha, bisa berurusan sendiri-sendiri, tetapi Anda semua berkumpul di sini. Ini berpolitik, dan ini menunjukkan bahwa Anda di dalam hatimu Anda ingin memperbaiki kehidupan bangsa dan rakyat. Dan saya seperti Pak Ginanjar, kita sebagai prajurit, waktu kita muda, kita bersumpah siap memberi segala-galanya, jiwa dan raga kami siap memberi kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Karena kami waktu itu juga masih merasakan Indonesia baru merdeka, Indonesia masih sangat miskin. Karena itu kami punya cita-cita, kami punya impian melihat Indonesia menjadi negara hebat, Indonesia menjadi negara makmur, Indonesia menjadi suatu negara yang rakyatnya tidak ada yang ketinggalan, tidak ada yang miskin, tidak ada yang susah pekerjaan.
Tidak ada laki-laki atau perempuan Indonesia yang sulit mendapat pekerjaan. Tidak ada orang tua yang tidak bisa mengirim anak-anaknya ke sekolah. Tidak ada orang tua yang tidak bisa memberi makan dan susu untuk anak-anaknya. Itu impian kita, itu impian Pak Ginanjar, itu impian saya. Kita pernah merasakan bangsa Indonesia dihina, kita dianggap lebih rendah dari anjing. Kita pernah dijajah ratusan tahun. Bukan kita yang ke Eropa, mereka yang ke sini, saudara-saudara sekalian. Kenapa? Karena Nusantara ini sangat kaya. Kita sangat kaya. Dan sampai sekarang pun kekayaan kita luar biasa. Kita diberi karunia dari Yang Maha Kuasa. Dan itulah perjuangan semua pemimpin kita. Semua pemimpin kita. Kita harus mengakui, dari Bung Karno yang berjuang untuk kita merdeka, yang mempersatukan kita. Apakah Bung Karno ada kekurangan? Ada. Namanya manusia. Perjuangan Pak Harto juga membangun Indonesia, membuat Indonesia swasembada, membuat Indonesia stabil, membuat pertanian Indonesia kuat. Apakah Pak Harto ada kekurangan? Ada. Namanya manusia. Pak Habibie membangun teknologi dan seterusnya. Gus Dur, Ibu Mega, Presiden SBY, mereka semua berjasa, semua punya kontribusi yang luar biasa kepada negara kita. Tapi apalagi Pak Joko Widodo, saudara sekalian. Pernah menjadi lawan saya. Berapa tahun ya jadi lawan saya itu? Salah satu operator politiknya ya itu Hasan Nasbi itu. Makanya Prabowo tidak kalah akal, cepat-cepat narik Hasan Nasbi gitu. Saudara-saudara, di situ saya merasakan bahwa semua pemimpin-pemimpin kita digerakkan, didorong oleh rasa cinta tanah air, cinta rakyat Indonesia. Dan di situ saya belajar bahwa bangsa ini tidak bisa hanya tergantung satu orang atau dua orang. Keberhasilan Bung Karno ada, banyak yang bergerak. Keberhasilan Pak Harto ada, juga yang sangat bergerak, yang membantu, termasuk Pak Ginanjar. Pemimpin memberi arah, pemimpin memberi strategi, pemimpin memberi keputusan. Tetapi kalau tidak ada implementor, tidak ada pelaksana, tidak ada yang mampu mengelola pelaksanaan itu, tidak ada yang jalan. Kita tahu banyak orang pinter, ada yang pinter ngomong, ada yang pinter ngeluh, ada yang macam-macam pinternya itu ya. Belum tentu bisa kerja untuk rakyat Indonesia.
Saya juga merasa mungkin ada maksudnya saya harus kalah 2 kali. Biar Prabowo kok belajar dulu, ya kan? Dan alhamdulillah saya sudah banyak belajar. Dan alhamdulillah saya sekarang meyakini satu dalil yang sangat penting, dalil yang saya menyesal tidak belajar dari sejak saya muda. Dalil itu berbunyi, 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Artinya apa? Artinya, dan ini sangat penting, artinya pemimpin-pemimpin Indonesia, seluruh lapisan sampai dengan relawan-relawan, kita harus bekerja keras untuk mencari kawan, bukan mencari musuh. Mencari lawan, mencari musuh, membuat orang tidak suka sama kita gampang, tapi mencari kawan tidak gampang. Mencari kawan sangat sulit. Karena itu kita harus akui kepemimpinan, kenegarawanan pemimpin-pemimpin kita. Pak Jokowi walaupun menang, mengajak yang dikalahkan bersatu. Ini kenegarawanan, ini leadership, ini kepemimpinan. Ini sulit dalam sejarah politik negara-negara sulit. Saya sejak begitu saya jadi menterinya Pak Jokowi, saya keliling pemimpin-pemimpin di luar negeri, bingung ngajak saya berbicara, menanyakan, bagaimana kamu lawan 10 tahun kok bisa kamu bergabung? Ya, saya jawab, itulah Indonesia, saudara. Karena di Indonesia kita punya sifat kekeluargaan. Sifat kita adalah kekeluargaan. Kita semua bersaudara. Kita semua, walaupun suku kita berbeda, walaupun mungkin agama kita berbeda, bahasa daerah kita berbeda, warna kulit kita berbeda, tetapi hati kita bersaudara. Kita bisa hidup bersama, dan ini takdir kita. Kita ditakdirkan hidup di Nusantara ini sebagai satu bangsa, satu keluarga besar, satu nusa dengan satu bahasa. Inilah Indonesia, saudara-saudara sekalian. Karena itu, demi rakyat, demi masa depan kita, dan ini diwaspadai oleh banyak pengamat-pengamat internasional, seharusnya semua pemimpin politik punya rasa tanggung jawab untuk menjaga kerukunan, menjaga persatuan, menjaga suasana yang baik, saling menghormati, saling memberi ruangan, dan menjaga agar kita tidak menyakiti hati orang lain. Nenek moyang kita memberi pelajaran, yaitu kalau menjadi pemimpin, ojo dumeh, jangan sombong. Ini orang Jawa, ini banyak, Jakarta ini banyak orang Jawa juga, jadi mengerti. Ojo adigang, adigung, adiguno. Nanti minta itu apa? Ada yang terjemahkan, saudara-saudara sekalian. Tapi ini serius. Semakin tinggi, saya dapat pelajaran dari senior-senior saya, semakin kita tinggi,
semakin sikap kita, pembicaraan kita semakin berpengaruh ke bawah. Jadi kita mengerti Indonesia negara besar. Negara kita sama dengan 28 negara di Eropa. Kita punya luas wilayah sama dengan Eropa. Eropa 28 negara, kita satu negara. Jadi tidak gampang, tidak mudah, pasti banyak kekurangan, pasti banyak yang kita tidak puas. Apakah demokrasi kita sudah hebat? Pasti ada kekurangan, ya. Tapi kita harus mengakui demokrasi kita walaupun banyak kekurangan, walaupun banyak tidak puas, demokrasi kita berjalan. Kita punya demokrasi yang berjalan. Berapa bupati bisa kita ganti? Berapa wali kota bisa kita ganti? Sudah berapa presiden turun dengan baik, saudara sekalian? Presiden-presiden yang dituduh diktator, bahkan Bung Karno pun turun waktu oleh MPRS, beliau turun dengan baik. Beliau kalau mau bisa bertahan. Pak Harto juga turun dengan baik. Semua presiden kita turun dengan baik, mau adakan pergantian. Kita punya demokrasi walaupun tidak sempurna, tapi demokrasi berjalan, saudara sekalian. Kalau demokrasi tidak berjalan, tidak mungkin saya berdiri di podium ini pada siang hari ini, saudara sekalian. Kadang-kadang ada yang lupa. Ada yang menjadi gubernur lupa karena demokrasi. Jadi gubernur itu demokrasi, iya kan? Jadi bupati demokrasi. Apalagi jadi gubernur yang usung oposisi lagi, saudara-saudara. Ya, saya terpaksa saya juga nyindir-nyindir dikit. Boleh dong. Tapi saudara-saudara, inilah demokrasi, iya kan? Hak menyatakan pendapat. Pendapat saya seperti tadi itu, ya. Pendapat saya dengan segala kekurangan, Indonesia memiliki demokrasi, saudara kalian. Apakah ada orang-orang yang ingin main-main? Ya adalah, iya kan? Kita main sepak bola di kampung aja ada yang mau curang, iya kan? Benar nggak? Wasit dikejar-kejar, iya kan? Tapi kita harus bedakan. Kita mau main sepak bola tingkat RW atau kita mau tingkat dunia. Kalau kita mau tingkat dunia, mari kita main dengan baik, main dengan bersih, main dengan tidak ada kecurangan. Saya minta kalau saudara-saudara sungguh-sungguh mendukung saya, marilah kita lanjutkan kampanye kita dengan baik, dengan santun, dengan dewasa, dengan tidak maki-maki, tidak menghasut. Kalau dihasut, tenang saja, ya kan? Dan saya lihat dalam Undang-Undang Dasar tidak ada larangan untuk joget. Saudara-saudara, saya berharap nanti Kopi Pagi bisa menerima buku saya, Strategi Transformasi Bangsa. Mohon disebarkan, ya kan?
Di situ para relawan, di situ program kita luar biasa, strategi kita benar luar biasa, yang sudah dibangun oleh pendahulu-pendahulu kita, terutama fondasi dibangun oleh Pak Jokowi. Kita akan lanjutkan lebih hebat lagi, saudara kalian. Tolong dipelajari, ya kan? Masa depan kita luar biasa. Kita akan mengelola kekayaan kita. Kita akan melanjutkan cita-cita pendiri bangsa kita. Kita akan mengolah semua kekayaan kita di Indonesia. Kita tidak akan mengizinkan kekayaan kita dijual murah ke bangsa lain. Kita ingin pabrik-pabrik, smelter-smelter, kilang-kilang ada di bumi Indonesia. Saudara-saudara sekalian, yakinkan kepada rakyat, beri mandat kepada Prabowo Gibran dan Koalisi Indonesia Maju. Kita akan membawa Indonesia naik tingkat. Kita akan bawa Indonesia menjadi negara hebat, saudara-saudara sekalian. Kita harus punya mobil buatan Indonesia, motor buatan Indonesia, semua produk-produk buatan Indonesia. Kita tidak mau anak-anak kita tidak mau pemuda-pemudi kita hanya dapat pekerjaan yang gajinya UMR. Kita tidak mau jadi negara UMR, saudara-saudara. Kita mau jadi negara yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita ingin menjadi negara bermartabat, di mana rakyat kita semua senyum. Kita harus berani menyatakan kita akan hilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, saudara. Saya tidak akan panjang lebar karena relawan Kopi Pagi ini hebat-hebat semuanya. Banyak yang cantik-cantik lagi. Saya jadi semangat diundang Kopi Pagi. Mas Agus ini strateginya hebat gitu. Miss Universe ditaruh persis di depan saya gitu. Jadi konsentrasi saya agak terganggu gitu, Mas Agus. Yang terakhir, ini untuk semuanya, turun ke rakyat, sampaikan salah satu program kita yang strategis dan unggul, ya, adalah makan siang dan susu untuk semua anak Indonesia. Ini sangat penting. Sangat penting. Saking pentingnya ini, saking hebatnya ini, saya dengar di daerah-daerah pihak lain ngaku program mereka itu nggak apa-apa. Yang penting program itu harus jadi. Rakyat kita harus menikmati. Anak-anak kita akan nanti kuat, cerdas, fisiknya hebat, akan menjadi pemuda-pemudi yang andalan, yang hebat. Indonesia negara hebat. Saya kira itu dari saya, saudara sekalian. Terima kasih. Terima kasih Kopi Pagi. Siap. Mohon sering-sering bikin acara seperti ini. Kalau tidak, ya acara lebih kecil, ya. Tapi ya Anda tahulah siapa yang harus diundang, ya. Saya tutup hari ini dengan pantun. Dari Jakarta ke tebing tinggi, berjalan santai bersama kawan.
para pejuang relawan kopi pagi, mari jemput kemenangan bersama Prabowo Gibran. Pantun kedua, saya minta izin ya Mas Agus, ada 14 pantun. Pantun kedua, hidup rukun bersama tetangga, mari kita saling menyapa. Kalau ada yang menjelek-jelekan kita, mari kita jogetin saja.